Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai, tapi sama seperti manusia, dan juga seluruh makhluk hidup lainnya. Matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja, konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya, matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir. Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya, dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut corona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler, tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar. Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini. Bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya. Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi. Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah. Tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar, tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi.
Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa, dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip. Pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari. Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan. Semua itu terjadi secara Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri, dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan, dan kemungkinan besar gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu. Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan dua bintang yang saling mengorbit, dan biasanya dua bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama, maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama.
Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari 2 bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan, tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur. Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita?
Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita. Kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya, ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian, fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi, dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Bulan Juli, saat jarak kita sekitar 151 juta kilometer dari matahari, suhu di bumi lebih hangat 2 derajat Celcius dibanding pada bulan Januari, saat jarak kita 4,8 juta kilometer lebih dekat. Soalnya, daratan kering di utara lebih banyak daripada di selatan, dan daratan cenderung lebih panas daripada air. Selama musim panas di utara pada bulan Juli, lebih banyak daratan memanas dibanding bulan Januari. Jadi, bumi sedikit lebih panas pada bulan-bulan ini meskipun jarak kita lebih jauh dari sumber panas. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar ukuran yang terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Sebuah teori menjelaskan kalau atmosfer berfungsi kayak kaca pembesar. Artinya, bisa bikin bulan kelihatan lebih besar. Padahal, kalau emang atmosfer berpengaruh, bulan seharusnya kelihatan lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli yakin sebenarnya otak kitalah yang menciptakan ilusi itu. Pikiran kita bisa memperbesar ukuran bulan lebih dari 2 kalinya. Waktu satelit bumi ini berada tinggi di langit, kamu nggak tahu jaraknya kan? Tapi waktu ada di dekat cakrawala, kamu bisa ngelihat benda-benda yang mengelilingi bulan dengan detail. Makanya, bulan kelihatan lebih besar. Tapi itu cuma salah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena itu. Ngomong-ngomong, kamu bisa ngakalin ilusi ini kalau kamu jongkok dan ngelihat bulan terbalik lewat kaki. 1 hari di Venus lebih lama dari setahun. Planet ini butuh 243 hari bumi buat berotasi, dan cuma 225 hari bumi buat mengelilingi matahari. Sekitar 5 juta tahun lalu, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita mengeluarkan bintang. Sekarang, bintang itu menjelajahi Bima Sakti 10 kali lebih cepat daripada bintang yang ada. Cincin Saturnus tipis banget kalau dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya magnet planet ini yang ukurannya 900 cm, berarti cincinnya 10.000 kali lebih tipis daripada pisau cukur.
Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada 2016, saintis nemu keanehan di permukaan planet itu yang nunjukin kalau Merkurius menyusut. Setelah diteliti lagi, ternyata Merkurius belum selesai mendingin. Bumi dan bulan perlahan menjauh, tapi pelan banget kayak pertumbuhan kuku. Ini adalah sisi lain dari gaya gravitasi satelit kita. Bulan memengaruhi gelombang pasang di samudera bumi. Nah, gelombang itu mendorong bulan dan mempercepatnya. Nantinya, ini bikin satelit kita terdorong ke orbit lebih tinggi. Di zaman prasejarah, jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada sekarang. Untungnya, kita nggak kehilangan bulan. Semakin jauh bulan, semakin lemah tarikan gravitasinya. Artinya, nggak lama lagi, bumi nggak akan mendorong bulan dengan kekuatan itu. Ditemukan tahun 2017, Kelt 9b adalah planet terpanas yang kita tahu. Nanti kalau kamu ngeluh panas lagi, ingat, suhu di planet itu bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Soalnya planet itu dekat banget sama bintangnya yang bernama Kelt 9. Bintang ini jauh lebih panas dan lebih besar dibanding matahari. Para ahli yakin bintang raksasa ini bakal melenyapkan seluruh planetnya karena panasnya itu. Mungkin kayak sauna matahari ya. Semua hal di bumi dan semua hal yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan alat lain adalah materi normal. Materi itu terdiri dari atom dan molekul. Jumlahnya cuma 5% dari alam semesta loh. Hampir 3/4 alam semesta adalah energi gelap. Astronom bahkan nggak bakal tahu tentang itu kalau beberapa puluh tahun lalu nggak diketahui bahwa perluasan alam semesta nggak melambat. Malah sebaliknya, alam semesta semakin cepat. Artinya, ada kekuatan membingungkan yang menghalangi gravitasi. Itu disebut energi gelap. Pengelasan dingin adalah fenomena di luar angkasa saat dua potong logam yang sama dengan mudah menyatu tanpa panas. Sekitar 700 tahun lalu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin bikin Venus berada di tempatnya sekarang. Emang sih, astronom nggak bisa ngelihat langsung permukaan planet ini karena permukaannya tertutup awan tebal. Tapi misi luar angkasa yang udah dikirim ke planet panas ini mengungkap bahwa Venus dipenuhi gunung berapi yang memuntahkan api, pegunungan besar, kawah, dan dataran lahar. Suhu di planet ini juga tinggi banget sampai bisa melelehkan tembaga. Tekanan atmosfernya sangat besar sampai bisa menghancurkan makhluk hidup yang nggak sengaja ke sana. Belum cukup, atmosfer planet ini dipenuhi awan asam sulfat yang berbahaya. Baunya aja lebih parah daripada telur busuk loh. Karbon dioksida yang merupakan komponen utama atmosfer Venus ditambah asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Akibatnya, atmosfer bawah dan permukaan planet ini termasuk tempat terpanas di seluruh tata surya. Ukuran bintang neutron sama kayak kota kecil, tapi masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. Bintang ini terbentuk waktu bintang masih mati dan intinya runtuh. Intinya terus menekan sampai semua elektronnya hancur, sehingga cuma meninggalkan neutron. Ini bikin bintang neutron salah satu benda terpadat di alam semesta. 1 sendok teh materi bintang neutron aja bisa punya berat 1 miliar ton loh. Pantesan aja ngambil sampel ini dan mengirimnya ke bumi bakal susah banget. Soalnya gravitasi di bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Karena pengaruh bulan pada bumi, planet kita pelan-pelan berputar semakin lambat. Iya, pelan-pelan banget. Sekitar 17 milidetik setiap 100 tahun. Jadi bakal butuh 140 juta tahun sebelum sehari jadi 25 jam. Berarti waktu dinosaurus menghuni bumi cuma ada 23 jam sehari dong. Cuma ada sedikit banget aktivitas yang terjadi di dalam bulan dan hampir nggak ada atmosfer di sekelilingnya. Makanya saintis bisa nyari tahu kawah tumbukan yang tersebar di permukaan satelit kita selama miliaran tahun. Saat meneliti kawah itu, astronom menemukan kalau bulan dengan planet kita mengalami pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun lalu. Peristiwa ini juga dikenal sebagai bencana bulan. Jangka waktu ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Selama itu, banyak asteroid menabrak bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Teori saintifik terbaru mengungkap bahwa Venus mungkin punya iklim stabil selama miliaran tahun sebelum terjadi masalah. Astronom melakukan penelitian dan membuat model dunia Venus virtual. Model ini menggambarkan sebagian besar sejarahnya. Planet panas ini dulunya punya lautan dengan air dalam bentuk cair, suhu yang cukup, dan lempeng tektonik yang stabil. Bahkan, Venus mirip bumi di awal kehidupannya.
Saintis memperkirakan periode perkembangan mirip bumi ini berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Saturnus adalah planet yang kecepatan anginnya lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Saturnus juga punya cincin yang paling menonjol. Atmosfer Saturnus nggak begitu beda dari permukaannya, tapi semakin dalam, semakin tinggi tekanannya, dan hidrogennya jadi cair. Semakin jauh ke tengah planet, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik, kayak Jupiter. Saturnus mungkin punya inti berbatu dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Di sisi lain, meskipun planet ini terdiri dari bahan berbatu, intinya mungkin cair. Manusia udah menjelajahi luar angkasa selama 60 tahun dan upaya itu jelas terbayar. Semua planet di tata surya udah kita jelajahi sekarang, bahkan planet katai kayak Pluto dan Ceres. Sebagian besar eksplorasi dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai tahun 1977. Voyager 1 dan 2 mengumpulkan informasi terkait planet, satelitnya, sistem cincin unik, dan medan magnetnya. Wahana antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan saat ini Voyager 1 berada di medium antar bintang. Langit mungkin kelihatan tenang waktu dilihat dari bumi, tapi Bima Sakti bakal ngalamin tabrakan besar dengan galaksi Andromeda 4 miliar tahun dari sekarang. Pasang alarm ya, kedua galaksi ini bakal bertemu dan keduanya nggak akan bertahan. Bintang akan berhamburan dan rasi akan terpisah. Akhirnya, dua raksasa ini akan menyatu dan membentuk galaksi elips. Tapi menurut National Geographic, matahari dan bumi akan bertahan. Semua makhluk di bumi bakal ngelihat pemandangan indah saat kedua galaksi ini menyatu.